bukan salah, bukan masuk ke sisi atau bisa berpeluang untuk melakukan salah. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Jadi baik, sekarang saya mau memberikan konseling terkait dengan cara pencegahan infeksi terhadap bayi baru lahir. Nah, pencegahan infeksi terhadap bayi baru lahir merupakan penata laksanaan awal yang harus segera dilakukan terhadap bayi karena bayi baru lahir itu sangat rentan terjadinya infeksi. Nah, teman-teman, penyebab dari infeksi itu sendiri melalui 3 hal. Yang pertama itu infeksi secara internal, di mana kuman dari vagina ibu dia akan naik dan masuk ke dalam rongga amnion ketika amnionnya sudah pecah. Kemudian yang kedua, infeksi antenatal, di mana kuman masuk ke janin melalui proses peredaran darah ibu. Dari situ dia akan terus ke plasenta. Dari plasenta akan terus disalurkan ke tubuh atau ke janin. Kemudian yang ketiga, infeksi pasca natal, di mana infeksi ini terjadi ketika bayi sudah lahir secara lengkap. Ini terjadi ketika peralatan-peralatan yang berhubungan dengan bayi atau yang bersentuhan dengan bayi tidak dalam keadaan steril. Jadi teman-teman, selanjutnya ada pun macam-macam dari infeksi. Yang pertama itu ada infeksi tetanus neonatorum. Kemudian yang kedua CMV, dan yang ketiga infeksi virus herpes simplex. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan infeksi tersebut, yaitu melalui cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi dengan menggunakan sabun di air mengalir dengan dilakukan secara 6 langkah. Kemudian yang kedua, pastikan tenaga kesehatan harus menggunakan handscoon sebelum bersentuhan atau sebelum melayani bayi. Kemudian yang ketiga, pastikan alat-alat kesehatan atau alat-alat yang berhubungan dengan bayi tersebut dalam keadaan steril. Kemudian yang keempat, pastikan pakaian yang digunakan bayi dalam keadaan bersih. Kemudian yang kelima, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya, terutama perawatan payudara. Kemudian yang keenam, pastikan supaya membersihkan muka, pantat, dan tali pusat bayi menggunakan air hangat dan air bersih. Dan yang terakhir, upayakan supaya bayi menjaga keberadaan bayi dari orang atau penderita yang mengalami infeksi. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa penyebaran dari infeksi tersebut bisa melalui kontak tubuh, misalnya kontak tubuh antara tenaga kesehatan dengan bayi. Ketika tenaga kesehatan atau bidan tidak menggunakan handscoon ketika melayani bayi, maka kuman dari tenaga kesehatan akan disalurkan ke bayi. Kemudian yang kedua, bisa melalui kuman masuk ke dalam tubuh bayi itu bisa melalui secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, bisa melalui makanan dan minuman. Yang keempat, bisa melalui serangga, dan yang terakhir bisa melalui udara. Nah, upaya lain dari pencegahan infeksi tersebut diantaranya yang pertama, pencegahan infeksi pada tali pusat bayi. Berarti dilakukan dengan cara jangan membubuhi apapun ke dalam tali pusat bayi. Kemudian yang kedua, pencegahan infeksi terhadap kulit bayi. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan kontak kulit antara ibu dan bayi atau sering disebut dengan IMD. Kemudian yang ketiga, pencegahan infeksi terhadap mata bayi. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan tetesan mata atau salep mata pada bayi baru lahir setelah 1 jam postpartum. Kemudian yang ketiga, pencegahan infeksi yang keempat yaitu memberikan imunisasi. Misalnya pada daerah risiko tinggi TBC, maka bayi yang
bayi segera setelah lahir harus segera diimunisasikan dengan memberikan imunisasi BCG, sehingga bayi tersebut kemungkinannya sangat kecil untuk tertular dari infeksi TBC. Nah, ibu dan teman-teman, sekian dari saya terkait dengan konseling cara pencegahan infeksi terhadap bayi baru lahir. Selamat siang dan terima kasih. Lanjut.